Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan guru, kepala sekolah, di saat pagi hari ini kegiatan kita akan segera dimulai dari Ibu Guru CGP Ibu Agil Sawelan tentang desiminasi konsep-konsep kunci budaya positif. Di saat ini akan segera dimulai. Untuk itu kita awali dengan doa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama saya, yaitu agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur karena kebaikan-Nya Tuhan, sehingga kami bisa ada di saat ini. Kami yakin, kami percaya itu atas tuntunan dan penyertaan-Nya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau lihat di saat ini kegiatan kami akan dimulai. Kiranya Tuhan selalu menuntun dari awal pertengahan, biarlah boleh jadi semuanya seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa dan tanda ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dan kegiatan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Guru CGP Agil Sawelan. Waktu dan tempat dipersilakan. Kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang saya hormati, seperti yang diketahui saat ini saya sedang ada dalam pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-11, dan ini merupakan aksi nyata saya untuk modul 1.4 yaitu budaya positif, dan saat ini saya akan memberikan desiminasi konsep-konsep kunci budaya positif atau ide dan gagasan. Nah, mengawali kegiatan ini mungkin saya bisa meminta rekan-rekan guru untuk bisa berpasangan dulu, karena akan melakukan sebuah kegiatan berpasangan. Ya, mungkin bisa mencari pasangan. Ya, Pak Guru Tia mungkin dan Pak Guru ya, di sini kita akan mencoba sebuah kegiatan. Nanti sesuai keputusan siapa yang menjadi A dan B. Nanti B akan berusaha menutup tangan, dan A akan berusaha untuk membuka tangan yang ditutup oleh yang B. Mungkin bisa langsung dipraktikkan. Siapa yang A, siapa yang B? Ya, bisa duduk atau bisa berdiri. Hanya lebih nyaman. Berdiri. Ya, berdiri. Ya, kepal tangan. Ya, kepal tangan. Oke, keputusan A dan B. Ya, B yang kepal tangan. Ya, mungkin bisa dimulai. Untuk B, untuk A berusaha untuk membuka kepalan tangan dari si B. Bisa dimulai. Oke, mulai saja. Berusaha untuk membuka. Ya. Bagaimana cara teknik untuk bisa membuka tangan dari si B? Ya. Habis itu bos. Ya. Oke, sekarang pergantian. Tadi yang A menjadi B dan B menjadi A. Sekarang B yang berusaha untuk membuka kepalan tangan. Ya.
Ya, terus merusak. Ya, merusak terus. Ya. Oke. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya. Sekarang kita masuk pada perubahan paradigma. Nah, di sini, apakah tadi Bapak Ibu termasuk dalam A atau B untuk membuka kepalan tangan? Nah, di sini, mengapa? Apa alasan Bapak Ibu A atau B tadi untuk membuka kepalan tangan Anda? Mungkin tadi ada yang pernah menjadi B yang berusaha untuk menutup kepalan tangan dan berusaha dibuka oleh teman si A. Nah, alasan mengapa dibuka? Baru, apakah Bapak Ibu termasuk dalam A atau B yang menutup kepalan tangan dan mengapa atau apa alasan Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan? Pasti ada alasan. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi siapa yang memegang kendali? Nah, miskonsepsi mungkin orang pernah dengar, sedikit saya mau jelaskan apa itu miskonsepsi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskonsepsi itu adalah salah pengertian atau salah arti. Ada juga arti dari miskonsepsi adalah kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain, antara konsep yang baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran siswa, sehingga terbentuk konsep yang salah dan bertentangan dengan konsepsi para ahli fisika. Mungkin sering orang dengar, oh itu mengalami miskonsepsi, tapi orangnya tidak tahu apa arti miskonsepsi. Nah, ini adalah arti dari miskonsepsi. Berikut, ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Satu, berarti itu adalah sebuah kesalahan bahwa seorang guru itu mampu mengontrol murid. Pada dasarnya, kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Saya ulangi, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ya, miskonsepsi selanjutnya juga ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mungkin
kita bisa merefleksikan banyak sekali yang orang lakukan juga dalam hal tadi, termasuk dalam miskonsepsi. Berarti yang orang lakukan selama ini bukan sesuatu yang pada tujuannya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Miskonsepsi selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kebanyakan guru itu sudah dewasa, jadi pada intinya orang merasa bahwa orang itu mempunyai hak untuk memaksa murid. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin kadang-kala orang kalau dalam keadaan di sekolah ada hal-hal yang orang lakukan, mungkin murid tidak suka melakukan, tapi karena orang merasa orang dewasa, jadi orang memaksa murid untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, di sini juga ada contoh stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada realita atau kebutuhan orang semua. Realita kebutuhan itu sama. Stimulus respon, menurut stimulus respon, kebutuhan itu orang sama. Tapi teori kontrol pada kenyataannya kebutuhan orang itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, termasuk juga orang murid-murid. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan dan ada contoh-contoh selainnya. Nah, di sini juga ada makna disiplin. Karena tugas saat ini berkaitan dengan disiplin positif. Sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa lihat apa itu makna disiplin. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin atau juga tata tertib, atau di sekolah masuk juga tata tertib, bisa di sekolah, kemiliteran dan sebagainya. Disiplin juga bisa diartikan sebagai sebuah ketaatan, kepatuhan, peraturan kepada tata tertib dan sebagainya. Nah, yang ketiga, disiplin juga itu bisa diartikan sebagai bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Mungkin kita dapat artikan maksud dari Ki Hajar Dewantara. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, kita membutuhkan orang lain untuk bisa membuat diri kita disiplin. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana merdeka. Nah, makna disiplin selanjutnya menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin.
Disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Ki Hajar Dewantara maupun Daira Gosen sama-sama mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal yang harus orang tanamkan di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Nah, ada profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada juga menurut Ibu, sikap murid toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu semua masuk dalam nilai-nilai kebajikan menurut Ibu. Ada juga ini nilai-nilai kebajikan menurut 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Nah, itu semua merupakan nilai-nilai kebajikan. Ini juga ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di dalam keseharian kita, terlebih dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru. Nah, ini juga ada nilai-nilai kebajikan, proyek nilai-nilai kebajikan, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini mungkin kita akan belajar lebih lanjut. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini kita diajak untuk merefleksikan sedikit tentang kehidupan kita. Ada 3 motivasi kehidupan manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena seringkali murid melakukan sesuatu itu karena mereka takut dihukum, atau bisa juga kita bukan karena kemauan kita, hanya karena kita menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa mungkin bahkan torang juga melakukan hal demikian. Ada hal-hal yang torang lakukan bertujuan untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau kita mengharapkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang sebenarnya harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang orang akan mungkin kalau di sini ada yang jabe keyakinan kelas. Nah, kalau untuk sekarang ini kita akan beralih dari peraturan sekolah ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan keyakinan seseorang terhadap nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah ditampilkan tadi ada banyak untuk mampu memotivasi seseorang dari dalam diri. Jadi itu nilai-nilai kebajikan itu membuat kita itu termotivasi dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan kuliah. Karena kebanyakan orang anak-anak begitu. Peraturan-peraturan dorang ikut tanpa dorang memahami apa sebenarnya maksud dibuat peraturan itu. Nah, ini ada cara-cara pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Karena di sini tidak ada orang tua. Biasanya kalau untuk membentuk keyakinan sekolah itu melibatkan daripada orang tua murid. Tapi di sini kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid-murid mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, orang perlu melakukan perubahan dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana orang membuat keyakinan kelas itu? Ini ada praktik membuat keyakinan kelas. Pertama, orang menggali peraturan-peraturan yang disepakati. Artinya, orang meminta siswa itu menggali orang ide-ide. Kira-kira apa yang harus orang lakukan di dalam kelas? Apa yang tidak boleh orang lakukan di dalam kelas? Nah, itu kalau untuk kelas 6, orang sudah bisa menyampaikan atau bisa juga lewat tulisan. Mereka sudah bisa menyampaikan apa-apa yang harus mereka lakukan di dalam kelas dan tidak mereka lakukan. Nah, kemudian mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Karena biasanya kalau suruh anak-anak, mereka akan tulis seperti ini: tidak membuang sampah, tidak menyontek, tidak mengganggu teman. Artinya yang dorang katakan itu, yang dorang tuliskan itu masih pakai kata tidak. Nah, kata tidak itu masih masuk dalam kalimat negatif. Bagaimana tidak itu dorang merubah ke dalam kalimat positif? Misalnya, siswa itu tulis tidak membuang sampah. Kita rubah ke dalam kalimat positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak mengganggu teman. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif, dia menjadi saling menghargai.
bisa jadi begitu. Itu merupakan contoh. Nah, kemudian kita akan mencarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Jadi kalau tadi misalnya buanglah sampah pada tempatnya, itu masuk dalam nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan apa yang akan orang tanamkan kepada murid-murid? Nah, kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu juga ada lebih lanjut, itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ada contoh sebentar. Berikut juga ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu tugas saya sebagai guru dan tugas kamu atau siswa seperti apa. Nah, ini merupakan contoh kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti itu misalnya datang tepat waktu. Nah, tidak tampak misalnya sering terlambat. Lalu berpakaian rapi dan sopan. Tidak tampak seperti itu berpakaian yang tidak rapi dan tidak sopan. Nah, bertutur kata yang sopan dan santun, bertutur kata kasar dan tidak sopan. Menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan, mengucapkan salam dan sapa, bersikap acuh dan cuek, masuk kelas tepat waktu, terlambat masuk kelas. Itu merupakan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, ini ada contoh tabel Y, yaitu di sini ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Misalnya kalau terdengar itu misalnya terdengar anak-anak dia bilang selamat pagi. Nah, kalau orang lihat itu orang mengucapkan salam. Nah, perilaku yang orang tunjukkan yaitu santun. Dan contoh-contoh lainnya. Nah, ini adalah tugas saya dan tugas kamu. Tugas seorang guru adalah mengajar. Tugas murid adalah belajar. Tugas orang sebagai guru adalah mendidik. Tugas murid adalah mencoba. Tugas guru adalah menjawab pertanyaan. Tugas murid ialah menghasilkan yang terbaik dari diri. Dan contoh yang lain. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ada kelas 1, kelas 5. Dan ini juga merupakan contoh nilai kebajikan. Nah, menjalankan keyakinan kelas atau sekolah atau peraturan keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Bila mana ada pelanggaran, pastinya sesuatu harus terjadi. Karena kalau di sekolah, jika ada kesalahan, pasti orang akan ambil tindakan. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah kita selama ini. Nah, ini adalah contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau orang manusia tanpa orang sadari orang ada ini 5 kebutuhan dasar. Yaitu yang pertama ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Baru ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Jadi orang mempunyai 5 kebutuhan dasar. Berikut ini adalah contoh video yang menggambarkan tentang kebutuhan dasar orang manusia. Mungkin mau diajak Pak Umi sedikit. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging.
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan.
Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak Guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak Guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi merupakan contoh 5 kebutuhan dasar. Jadi setelah menonton ini mungkin kita bisa merefleksikan diri. Kenapa tiap hari itu Reza selalu buat sesuatu hal yang mengganggu mungkin. Bisa saja itu karena dia sementara berusaha memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Daniel juga mungkin Dina, kenapa di dalam kelas Daniel begitu? Ya karena Daniel mungkin sementara berusaha atau ada salah satu kebutuhan dasar dari Daniel itu tidak terpenuhi. Sama juga dengan Torang, kalau Torang marah-marah di rumah ada pasti terampai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi mulai setelah menyaksikan video ini, marilah kita merefleksikan diri. Jangan mungkin orang ketika anak bertingkah seperti itu, terus orang semua ambil dengan emosi. Kenali dulu kenapa dia bisa berbuat hal yang demikian. Oke, kita lanjut. Nah, selain 5 kebutuhan dasar manusia tadi, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kalau tadi kebutuhan murid dan juga bisa orang karena masuk dalam kebutuhan manusia. Sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau atau manajer. Kita akan menyaksikan video dan kita lihat kira-kira saya masuk dalam kategori guru yang seperti apa? Penghukum kah, pembuat rasa bersalah teman, atau pemantau? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang.
Iya Bu, tadi ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu ada video tentang 5 posisi kontrol. Mungkin setelah menyaksikan video, orang mengetahui orang ada di posisi kontrol yang mana. Tapi kita diajak untuk bisa berada dalam posisi kontrol manajer, karena di situ bisa membangun motivasi murid secara intrinsik atau dari dalam diri murid sendiri. Karena biasanya seseorang itu akan selalu melakukan hal yang terbaik jika termotivasi dari dalam diri, tanpa paksaan dari orang lain. Ya, sekarang kita masuk pada cara menegakkan keyakinan atau peraturan. Nah, di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau orang sudah saksikan video tadi, ketika dia melakukan kesalahan, dia mendapat hukuman. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Biasanya langsung terjadi. Tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Biasanya kalau menonton video tadi orang amati, kasus Naren ketika dia terlambat 20 menit, konsekuensi yang harus dia terima adalah dia harus tinggal di dalam kelas 20 menit. Tetapi kalau tadi yang bersifat hukuman, ketika dia terlambat, dia harus mengelilingi lapangan basket selama 2 kali. Dan restitusi itu merupakan pilihan. Nah, hukuman ini juga tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, karena tadi dalam video anak bisa menjadi pendendam dan lain sebagainya. Nah, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hukuman juga kalau anak itu merupakan korban, ya, mendapat keadilan. Identitas korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Dan untuk konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi, anak mendapatkan penguatan. Ini juga ada contoh-contoh tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contohnya misalnya ini hukuman sifatnya itu negatif. Nah, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, untuk yang konsekuensi itu sifatnya netral, lakukan apa yang saya katakan. Dan restitusi itu sifatnya positif.
apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Nah, mungkin orang bisa tanya pada orang murid-murid di dalam kelas, lalu orang P sikap itu selalu menyeleweng atau selalu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada langkah-langkah dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Biasanya itu berupa pertanyaan, nah, seperti ini. Kalau misalnya Resa itu sebagai kasus, tolong mungkin jangan dulu ambil tindakan. Orang bisa tanya, Pak Resa, sebenarnya apa yang Resa lakukan? Kalau Resa solo bilang, nah, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan ini atau kalimat ini, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Dan juga ada langkah selanjutnya dalam restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah siswa itu sudah menjelaskan apa yang dia lakukan, kita bisa mengajukan kalimat ini. Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Di sini kita harus lebih mendengar penjelasan murid dulu. Karena pasti ketika dia melakukan itu dia punya alasan. Dan yang ketiga dalam kegiatan restitusi adalah menanyakan keyakinan. Untuk itu penting bagi kita sebagai guru untuk membuat keyakinan kelas. Dan ketika misalnya siswa itu membuang sampah sembarangan, kita hanya menanyakan kalimat ini. Misalnya, kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Pasti siswa akan menjawab, ya Bu. Nah, kira-kira keyakinan apa yang telah kamu langgar? Pasti Dora akan jawab, membuang sampah sembarangan, Bu. Nah, di situ sudah termasuk dalam kegiatan restitusi. Ini juga ada segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini ada pertanyaan contoh menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu merupakan contoh pertanyaan segitiga restitusi. Dan kita lihat video yang terakhir. Restitusi. Sebenarnya untuk ini saya sudah pernah baking lalu, cuma mengingat karena lalu hujan, jadi untuk siswa 2 tidak cepat ditunjukkan. Dan ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer
Aspek yang digunakan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif yang akhirnya membantu perubahan. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan. Orang panggil dia coba dengan cara segitiga restitusi. Jangan dulu dengan posisi kontrol tadi, posisi kontrol yang mana mungkin mungkin ini adalah contoh-contoh maupun hal-hal yang berkaitan dengan disiplin positif. Tugas-tugas kita sebagai guru, bagaimana cara kita memahami murid kita. Mungkin selama ini kalau orang murid melakukan sesuatu hal yang menyeleweng, orang misalnya mengganggu teman dan lain sebagainya, nah kita langsung memvonis bahwa siswa itu demikian, tanpa kita pernah menyadari bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari diri dia atau kebutuhan dasar manusia. Dan juga mungkin di sini kita bisa belajar untuk memposisikan diri kita sebagai guru. Yang dianjurkan dalam budaya positif ini adalah bagaimana kita bisa berada dalam posisi manajer. Artinya itu ada posisi kelima, bukan posisi yang pertama. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan untuk teman-teman guru. Saya berharap apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa dilihat di saat ini bisa menggugah hati kita sekalian, bisa mengubah cara kita menghadapi murid, bisa memperbaiki diri kita sebagai guru untuk bisa lebih baik lagi ke depan, karena ini semua merupakan tugas kita. Kalau diajar Dewantara bilang, tugas kita adalah berhamba kepada murid. Tapi berhamba bukan berarti orang kurang mau ikut siswa mau, tapi bagaimana orang bisa membuat siswa itu nyaman, suasana kelas yang menyenangkan, agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa sampai saya berikan untuk kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian, dukungan dari Pak Kep, rekan-rekan guru juga sekalian yang sudah boleh berkesempatan hadir untuk boleh membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya yang saat ini saya laksanakan sebagai calon guru penggerak. Kiranya teman-teman sekalian juga bisa termotivasi untuk bisa berada dalam posisi calon guru penggerak. Karena semakin banyak calon guru penggerak, sekolah kita sekolah kita pasti akan lebih baik lagi. Karena ada banyak hal yang tidak kita ketahui, kita bisa dapatkan itu dalam pendidikan guru penggerak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan yang terjadi selama proses ini. Semoga kita sekalian terus diberikan kesehatan, kekuatan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.